Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Triana Marani. Kali ini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan money system dengan profitabilitas terhadap prediksi financial distress pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan metode model Altman dan Springett di tahun 2015 sampai 2020. Selanjutnya di bab pertama ada latar belakang kenapa sih mengangkat eh, tema prediksi financial distress dikarenakan keberadaan bank sangatlah penting bagi perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan fungsi bank sebagai keuangan yang bertugas sebagai lembaga intermediaris. Namun, seiringnya bertambah waktu, bank juga mengalami persaingan yang semakin ketat di era globalisasi, sehingga bank dituntut untuk terus berinovasi dan memberi kenyamanan kepada nasabah agar dapat bersaing dengan bank lainnya. Namun, pada kenyataannya asumsi tersebut tidak selalu menjadi kenyataan. Seringkali perusahaan harus bubar karena mengalami financial distress. Financial distress juga kebangkrutan adalah sesuatu yang sangat esensial yang harus diwaspadai perusahaan karena jika sebuah perusahaan sudah dinyatakan bangkrut, maka perusahaan tersebut telah benar-benar mengalami kegagalan. Dan setiap tahunnya kemungkinan terjadi ada bank yang bangkrut seperti pada tahun 2024 bank yang mengalami kebangkrutan seperti PT BPR Bali Arta Anugrah, ada PT BPR 9 Mutiara dan ada BPR Aceh Utara dan ada beberapa bank yang telah bangkrut di tahun 2024 dan juga melihat perkembangan bank syariah semakin maju dan pesat dari waktu ke waktu, tetapi masih sedikit penelitian yang menguji analisis kebangkrutan perbankan syariah, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti analisis uji kebangkrutan pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Dan ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tadi, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi yang di tingkat kesehatan bank syariah dengan perhitungan model Atman. Yang kedua, bagaimana kondisi tingkat kesehatan bank syariah dengan perhitungan model Springett. Yang terakhir, apakah ada bank umum syariah yang mengalami financial distress? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksi kondisi bermasalah bank ini dapat digunakan sebagai early warning system oleh pihak pengelola bank. Yang selanjutnya adalah untuk mengukur dan menganalisis potensi finansial distress bank umum syariah di Indonesia dengan model dan menggunakan metode dengan model Altman dan Springett. Yang terakhir adalah untuk melihat perbedaan penilaian potensi finansial distress dengan menggunakan model Altman dan Springett. Selanjutnya adalah manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang dijabarkan, maka peneliti diharapkan memiliki beberapa manfaat yang dapat dihasilkan seperti ada manfaat teoritis. Nah, untuk penulis, itu adalah bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan juga dapat bantu dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan judul penelitian sehingga bisa banyak membantu. Untuk pembaca diharapkan dapat memberi informasi dan menambah wawasan mengenai kemungkinan yang terjadi financial distress di Bank Indonesia. Bank Syariah, kemungkinan terjadi. Dan manfaat praktis yaitu bagi perbankan syariah adalah penelitian ini diharapkan bisa menjadi bantu dan menjadi sarana informasi dan masukan bagi perkembangan bank syariah agar menjadi agar memiliki bahan evaluasi supaya lebih baik. Yang kedua adalah bagi nasabah sebagai menambah ilmu pengetahuan dan untuk referensi untuk informasi dan menambahkan wawasan mengenai kemungkinan yang terjadi finansial distress di bank syariah sehingga pembaca bisa menentukan pilihan menabung di bank tersebut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka di bab 2. Financial distress adalah mendefinisikan kondisi financial distress sebagai kondisi di mana perusahaan mengalami delis akibat laba bersih dan nilai buku ekuitas negatif secara berturut-turut. Yang kedua adalah analisis diskon alamat, yaitu mencari kesamaan rasio keuangan yang biasa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan untuk
untuk bahan studinya, analisis kebangkrutan Z-score ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menambahkan tingkat kebangkrutan pada suatu perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio, lalu kemudian dimasukkan oleh suatu persamaan diskriminan. Yang terakhir adalah model S-score Springate, yaitu Springate ini dulunya digunakan untuk merumuskan model prediksi kebangkrutan pada tahun 1978, tapi tetap dipakai sampai tahun ini. Dalam perumusannya, Springate menggunakan metode yang sama dengan Altman, yaitu multiple discriminant analysis. Selanjutnya, dalam penelitian terdahulu sebenarnya menggunakan 15 penelitian terdahulu, tetapi untuk bahan contoh hanya menggunakan dua di sini, yang dalam negeri dan luar negeri. Bisa dilihat dari penulisan dan judul hasil penelitiannya. Persamaannya ini adalah model prediksi kebangkrutan, yaitu sama-sama menggunakan metode Altman. Perbedaannya adalah di sampelnya. Kalau yang terdahulu menggunakan 2011, 2012, dan 2013, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel 2015 sampai 2020. Dan sama yang di luar negeri juga menggunakan persamaannya di variabel dependent prediksi kebangkrutan, dan perbedaannya di sampelnya. Sampel kalau yang terdahulu menggunakan sampel bank komersil konvensional di Bangladesh pada tahun 2009 sampai 2013, sedangkan yang penelitian ini menggunakan sampel bank syariah 2000. Nah, model penelitian ini dapat dari kerangka tersebut. Dalam kerangka model penelitian tersebut dapat dijabarkan bahwasannya model Springate dan model Altman Z-score akan dihitung menggunakan data-data yang didapatkan dari masing-masing bank umum syariah yang beroperasi selama periode 2015 sampai 2020. Metode tersebut nantinya akan memberikan hasil potensi finansial distress masing-masing berdasarkan setiap bank umum syariah di Indonesia. Nah, hipotesis ya, berdasarkan perumusan masalah dan kerangka penelitian, maka dapat diketahui hipotesis penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan model potensi finansial distress pada bank umum syariah periode 2015 sampai 2020 menggunakan Springate dan Altman. Yang kedua adalah terdapat perbedaan perhitungan model penelitian distress pada bank umum syariah periode 2015 sampai 2020 dengan menggunakan Springate dan Altman. Dan pendekatan penelitian ini, dan di bab 3 ini adalah menggunakan pendekatan penelitian. Penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif menggunakan tujuan studi deskriptif. Data dalam penelitian ini diambil selama 5 tahun dari 12 bank umum syariah, kemudian dianalisis per tahun setiap kejadiannya. Dan populasi sampelnya dapat dilihat, datanya digunakan penelitian ini adalah data sekunder, dan bisa dilihat alamat data yang diambil. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan yang dipublikasikan oleh pengumpulan data. Data diperoleh dari website masing-masing perbankan syariah. Adapun objek dalam penelitian syariah di mana periode penelitian adalah dari tahun 2015 sampai 2020. Sampelnya adalah pengambilan sampel dalam ini menggunakan purposive sampling, penarikan purposive sampling, ada penarikan sampel dengan perhitungan tentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepenelitian dan tujuan penelitian sehingga sampel tersebut terpilih relevan dengan data penelitian. Kriteria bank umum syariah yang memenuhi syarat sebagai sampel adalah yang pertama, bank syariah yang dipilih adalah bank umum syariah yang sudah berdiri lebih dari 5 tahun. Yang kedua, bank syariah umum syariah yang mempunyai kelengkapan data laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasi dari tahun 2020. Dan teknik pengumpulan datanya ini adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder data yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara seperti yang tadi sudah dikasih lihat. Data penelitian ini, data sekunder diambil dari data via website tiap perbankan. Adapun teknik pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara memulai data dan informasi dari bentuk, buku, arsip, dokumen, dan tulisan angka, gambar berupa laporan, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah dan juga menggunakan metode kepustakaan menurut
KZ 2023, studi pustaka atau perpustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dalam membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, model Altman-Z-score, dan metode Springett-S-score. Eh, Penjelasan tersebut adalah sebagai penutup presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.